Orang tua saya tuh beli rumah. Pas saya umur 5 tahun, tahun 2004 ya. Pas beli rumah, kami merasa aneh dengan rumah ini. Bonekanya itu ada 5 ya, kalau nggak salah. Nanti kita tanya sama Murni, tapi kayaknya kelihatan ada 5. Mohon maaf, jadi terpanggil lagi ke sini. Darahnya manis. Amit amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zona Cerita Misteri. Waduh, ini seru nih, berdua lagi. Berdua lagi nih ya. Kalau ini bener bapak-bapak ya. Apa-apa. Pakai H ya. Pakai CK ya. Bapak cek. Bagus kaosnya. Oh ya. Pakai nama sendiri. Oke, ini Jeffman. lagi apa? Lagi jalan. Oh, lagi. Kena chat ya namanya ini. Bapak-bapak. Oh, wajar. Boleh ya? Boleh. Bapak-bapak sih, bapak-bapak. Yang Jeffman selalu di hati berarti ya ini. Iya. Karena deket hati dia. Kamu tahu berapa surat yang menahan perut ini? Nah, kalau saya lepaskan ini bahaya. Oh iya, udah tahan dulu ya. Belum Nggak apa-apa. Seperti biasa di Jurnal Cerita Misteri, kita bakal bacain kiriman cerita-cerita kamu yang udah masuk ke tim Jurnalisa. Ini banyak banget. Cerita-ceritanya juga serem-serem. Wah, ternyata banyak pengalaman-pengalaman dari kamu yang udah ngirim ke sini dan wah ini kayaknya harus kita bahas satu persatu. Dan ternyata itu seperti jebakan. Seperti jebakan? Ketika dibaca, datang makhluknya. Iya. Baca ini muncul. Sambil bilang, kamu manggil saya? Nah, itu kan jadi sebuah PR bagi kita. Betul. Diusir nggak bisa, otomatis harus masuk dong. Harus. Nah, itu sebuah perjuangan untuk menyampaikan sesuatu yang dia sampaikan. Padahal kita tidak mengundang. Nggak mengundang, tapi karena disebut. Sebut. Namanya sudah ada, alamatnya ada, kita ada videonya juga. Ketika kita baca, kita beberkan gitu kan, tiba-tiba datang. Dia datang. Ini malah sekarang spesial Kang Dimas bisa sih. Ini dia. Ini tapi ini saya tadi sempat sekilas lihat nih. Ini panjang ceritanya. Panjang banget. Jadi dia ada beberapa poin-poin yang mau disampaikan dan ini pengalamannya dari Murniawati. Selamat malam Murniawati. Selamat malam. Dan ceritanya murni sekali ini. Wih, panggilannya Nia ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nia. Saya dari kota Kuningan dekat dengan kota Cirebon. Nah, kapan-kapan main ke Cirebon atau Kuningan ya? Dua itu ya? Ya, tim Jurnalisa bisa mampir ke rumah saya katanya. Saya wejangkan opak ketan, guli ketan, tapai ketan, kerupuk melarat, emping buatan ibu saya yang cuman musiman emping mah. Ini kerupuk melarat nih. Ih, bahaya kalau makan. Betul, ngarenah emak-emak oleh-oleh khas Kuningan. Atur nuhun. Enak. Dapat nih. Ya. Tapi nggak dikirim sekalian juga. Iya. Harusnya kirim sekalian ya. Itu kan wejangan, berarti diwajangkan dulu, baru. Nanti kita harus datang nanti. Kapan-kapan ya. Insya Allah ya. Oke, kita masuk ke cerita. Oke, nah di sini ceritanya, katanya orang tua saya tuh beli rumah. Pas saya umur 5 tahun, tahun 2004 ya. Pas beli rumah, kami merasa aneh dengan rumah ini. Wah, ini seru nih. Jadi pas dia masuk ke rumah itu, saya melihat tulang-tulang babi digantung di sudut-sudut bangunan rumah ini. Ada pajangan, bajing atau tupai yang diawetkan di ruang tengah. Banyak boneka nggak terpakai, tapi saya pakai buat main. Katanya. Beberapa bulan boneka itu ibu saya beresin dan simpan di langit-langit rumah atau loteng. Namun dicek lagi tahun 2010 boneka itu tidak ada lagi. Itu berarti berapa tahun tuh? Berarti dari dia pindah 2000 ya sekitar 4 tahunan kemudian bonekanya hilang pas disimpan di loteng. Padahal sebelumnya ada dimain-mainin, simpan hilang. Oke, lanjut dulu. Ketika rumah kami masih bata, belum dicat, belum memiliki jendela kaca, pintu masih pakai tutulak apa? Kunci kayu ya. Berarti gitu udah klasik banget itu. Yang di gitu. Sering ada anak kecil lewat dapur, manggil suara-suara seperti ada aktivitas yang ramai. Serem. Kemudian ketika rumah sudah diperbaiki full semua oleh orang tua saya, dibersihkan semua benda-benda yang ada tersebut. Hanya membuang saja sih, bahkan ada yang dikembalikan ke pemilik rumah sebelumnya. Jika tak diterima ya kami bakar atau kami buang aja. Jadi niatnya benda-benda itu mau dibalikin aja. Tapi kalau nggak usah, ya udah deh saya buang atau dibakar gitu. Nah, hanya sering kejadian saat di rumah hanya berdua aja sama adik saya.
gantungan kunci gerak sendiri. Cukup lama tuh di ruang tamu dan kamar. Seperti ada yang lempar batu ke kaca. Bahkan yang paling kaget itu nggak ada orang, tapi pintu depan tuh seperti ada orang yang maksa masuk. Gedor-gedor ya. Karena gagang pintunya gerak tuh. Bahkan kejadian itu sering juga terjadi di ruang makan. Nah, saat makan pun ada yang ngetok-ngetok jendela ruang makan. Waduh, kebayang ya, makan ada yang ngetok-ngetok gitu ya. Mau minta makan juga mungkin. Siapa tahu ya. Karena belakang ruang makan adalah dapur yang menggunakan hawu. Hawu itu apa? Hawu itu yang kayak masih tradisional dia, pakai kayu bakar gitu. Dan ada kolam kebun awi rumah 2. Normal aja sih, tidak ada kejadian yang menakjubkan. Selama ini hanya saja sering gangguan di bagian dapur luar rumah kami. Yang saya ingin tanyakan, mengapa untuk tersebut yang mengganggu kami hanya ada saya dan adik saya aja. Jadi cuma saya dan adik aja yang sering digangguin. Nah, gitu. Ini yang di dalam rumah ceritanya. Dia cerita ada di dalam sama luar nih. Nah, kita bahas yang dalam dulu ya. Dalam dulu. Kan lumayan panjang di kiriman dari Nia ini. Nah. Ini kalau tadi ada tulang babi gitu digantung-gantung di sudut bangunan. Terus ada pajangan yang udah diawetkan dan lain-lain. Indikasinya menurut Kang Jeff apa nih? Ini rumah dulunya bekas apa atau gimana? Oke. Nah, jadi gini. Tadi sempat sebelum kita mulai kan cek dulu sebentar ya. Cek sebentar. Ada yang perlu dicek itu adalah di poin 3 sebenarnya. Nah, ada kan pertanyaan yang terakhir di yang dalam rumah itu, kenapa hanya saya dan adik saya yang diganggu? Betul, di poin 3 ini pada tahun 2000 berapa? 4 ya? 2010. Nah, itu sudah digunakan bermain sebenarnya. Artinya si boneka-boneka itu sudah menganggap itu temannya. Diisi datang, bonekanya. Nah, memang rumah ini tuh punya rumah orang yang memang mengerti di bidang itu juga, spiritual. Nah, tulang babi itu banyak digunakan untuk memang pertama bisa untuk proteksi ya, proteksi pakai jin lagi tapi. Nah, ditempatkan di beberapa sudut menggunakan media itu, tulang-tulang seperti itu. Pajangan tupai itu, bajing ini kayaknya saya nggak tahu ini mungkin seni kah atau ada hal lain. Tapi kalau yang tulang babi itu biasanya memang untuk proteksi seperti itu. Jadi energinya itu dari situ. Nah, yang poin ketiga, banyak boneka tak terpakai, namun saya gunakan untuk bermain. Nah, ketika dia gunakan untuk bermain, memang ada nyaman di saat itu. Nah, sebenarnya boneka-boneka itu jadinya menganggap dia teman. Nah, ketika itu dipindahkan ke atas, nggak terima. Bahkan sampai sekarang pun nggak terima. Dan hilang, sudah hilang. Bonekanya sudah hilang. Kita ngomong boneka pun, energinya sudah terasa. Iya, energinya sudah terasa. Dek gitu ya. Itu yang ngisi boneka itu sosoknya anak kecil juga kah? Atau yang menyerupai anak kecil dan mungkin tujuan lainnya ingin ngambil dia atau adiknya? Nah, jadi kalau ada indikasi gitu sih. Tujuan utamanya pengen dipelihara sebetulnya. Oke. Yang seperti itu pengen dipelihara karena nggak mau dibuang. Itu kenapa si pemilik itu tinggalkan begitu aja dengan harapan nanti pemilik yang baru itu dipelihara. Sebenarnya bisa aja kan ketika pindahan itu juga dibuang. Tapi karena emang ada sesuatu maka ditinggalkan di situ. Namanya mungkin rumah tua ya saat itu. Yang saya lihat dari fotonya juga rumah tua dan mungkin di daerah situ juga daerah yang memang banyak orang-orang yang seperti itu yang memang menggunakan keilmuan. Jadi salah satunya cara menggunakan tulang-tulang itu untuk proteksinya. Oke, biar nggak ada kiriman dari yang lain atau gangguan-gangguan yang lain ya Kang. Oke. Nih. Apa Kang? Si bonekanya? Bonekanya itu ada 5 ya kalau nggak salah. Nanti kita tanya sama Murni, tapi kayaknya kelihatan ada 5. Boneka biasa sih, ada yang bayi-bayian, ada yang biasa. Boneka emang mainan anak kecil. Nah, yang paling agak kelihatan itu yang rajutan ya. Maksudnya yang bahannya kain bukan plastik. Aduh.
panggil lagi ke sini. Hanya sekedar ingin bertanya boleh? Boleh. Ini ada kerabat kami. Iya, tahu. Ya. Makanya Iya. saya datang. Iya. Waktu itu sempat mungkin dimainkan sama kerabat saya ini. Lalu karena ya mungkin itu benda bukan miliknya jadi disimpan terus hilang. Sebenarnya tidak maksud untuk membuang. Tapi pertanyaannya kenapa sampai mengganggu ke keluarga ini? Memang ingin dipeliharakah? Itu dipakai untuk masukin. Oh, si boneka itu. Siapa yang saya tidak suka, saya tarik sukmanya masuk boneka, saya baca mantra. Seperti santet. Ya, saya pakai untuk itu. Tapi kan itu tidak bagus untuk orang lain. Bagus. 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 Kenapa? Bagus. Dendam itu harus dilaksanakan. Dilaksanakan. Harus mengalir. Jangan disimpan. Kalau ternyata yang dikirimin itu bukan orang jahat? Itu urusan belakang, bukan urusan saya. Gusti Allah. Wah, saya hanya bantu. Dengan cara seperti itu. Lalu sekarang di mana kamu mencari tuan lagi untuk? Masih di sana. Masih di sana? Cuman mereka tidak terima saya. Kamu perlu sesuatu untuk berdiam di sana, seperti boneka lagi atau bagaimana? Dan biar kamu pergi, Saya dibawa. kamu dibawa. Tanam. Oh, saya mengerti. Kamu tidak bisa pindah dari situ. Tuhan saya sudah tidak ada. Tapi kamu tidak boleh mengganggu yang ada di rumah itu. Tidak bisa. Mereka juga pakai. Oh, baik. Oke, cukup. Sudah cukup ya. Apa lagi? Boleh minta Minta apa? kopi. Wah, saya lagi nggak ada kopi nih. Air putih biar asam lambung soalnya. Sedikit. Nah, tidak, nanti Kang Jeff mungkin yang akan kasih kopinya. Saya kalau kopi hitam gitu saya nggak ada. Tarik ya Kang Jeff. Ya. Oke. Oke, ini ya cukup ya. Yang kelihat, jadi si boneka itu dulunya itu memang sering dipakai, yang kelihatan pada saat itu. Mungkin pemilik sebelumnya atau saya kurang tahu juga orangnya seperti apa. Suka misalnya ada yang itu sebagai media sih sebenarnya, untuk media untuk menyakiti orang lain dulunya itunya. Nah, cuman seiring waktu dia sudah selesai boneka ditinggal, ya berubah fungsi kan, dipakai untuk main segala macam. Dan isinya pun sudah nggak ada sih sebenarnya. Tapi si makhluk-makhluk yang memang dulu dipakai untuk proteksi digunakan memang ada di sekitar wilayah itu. Dekat rumah maupun di dalam rumah, makanya dia sering kasih tanda bunyi gedoran segala macam. Jadi katanya ada ditanam. Ditanam Situ. di bawah. Saya pernah dengar juga sih yang gitu-gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk bisa buat usaha, ya buat proteksi. Jadi ada benda yang memang ditanam di tanah rumah di tanah rumah. Itu sih kenapa ganggunya ke situ, karena dianggap wah sudah ada yang mau melihara nih, mau
jadi tuannya. Makanya sering diganggu, dikasih tanda. Iya. Mungkin kamu ingat juga episode yang waktu itu kita ke SD pernah datang, terus ada satu sosok yang memang besar dan dia ingin dipelihara sama Risa waktu itu. Makanya dia datang bahkan sampai nyamperin ke rumah karena ada satu hal lah mungkin dari Risa yang bisa komunikasi dan lain-lain. Ya akhirnya dia pengen ikut, pengen dipelihara, pengen dikasih makan. Yang dalam tanda kutip ya, makanan itu bukan kayak makan manusia, bukan yang lain. Tapi tadi minta kopi, Kang. Saya nggak ada kopi kebetulan, saya asam lambung, Kang. Oh gitu? Nanti Kang Jeff. Dikasih nggak tadi? Enggak, Kang. Saya tadi tawarin air putih, nggak mau, udah pengen kopi. Gitu. Minta kopi. Ini mah Kang Jeff yang minta kopi, jangan minta kopi. Iya, minum dulu kopinya, Kang. Oh, ada ternyata kopinya. Iya, ini kopi hitam. Iya. Aduh, saya tadi ngebohongin setan dong, Kang. Terima kasih. Jangan gitu dong. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini masih dari ini ya. Kalau tadi di bagian dalam ya? Ya, saya lanjut cerita di bagian luar rumah. Tadi dalam mungkin semoga udah clear ya dalam. Sudah clear. Oke. Ini kita lihat karena dia kirim satu videonya. Oke. Ini nih. Kita ini video. Mungkin kamu juga bisa nonton ya videonya sambil kita komentarin. Ini video di sekitar rumahnya nih. Ini sih udah syarat banget, Kang. Banyak pohonnya tinggi. Bambu juga nih, pohon pisang juga ada. Pohon pisang ada. Yang identik ya sama sosok-sosok. Wah, ini bentukan dekat rumahnya juga masih rumah tua banget ya. Tua ya? Iya. Dari jendela kayak zaman-zaman Belanda. Zaman Belanda ini. Terus betonnya juga masih ini ya. Itu ada ayam hitam tadi Kang lewat tuh. Tuh. Berdua ya? Sama ayam adiknya kampung itu kayaknya. Ini ada pohon pepaya, pohon pisang. Ini nih ya, salah satu pohon yang memang suka banget ini nih, yang putih nih. Jenisnya kayak pohon jabon. Tapi sebenarnya kayak pohon mangga juga sih. Oh, ini udah lengkap sih. Kolam yang tadi dia sebutin nih. Iya. Nah, apalagi kalau ada kolam. Kolam di luar plus tempat yang banyak pohon-pohonnya, rimbun juga. Nah, itu tempatnya memang sangat senang makhluk-makhluk bangsa-bangsa goib itu tinggal. Ini mohon maaf, ini tempatnya kayaknya cocok buat penelusuran di ini. Ya. Bener ya nanti. Penelusuran sambil dapat wejangan. Dapat wejangan tadi ya. Kerupuk melarat. Ketan. Ketan melarat. Iya, ada ketan, kerupuk melarat. Oke. Nah, jadi tadi ya ada tadi pohon asem. Pohon asem ya, betul kan? Pohon asem, ada Miss Kuntai di situ. Katanya pernah mau ngambil adik saya juga pas baru lahir. 2 hari gitu. Jadi selama 40 hari kami diganggu sehingga adik saya tuh nangis setiap malam oleh orang yang lebih tua. Itu udah dijampe-jampe, udah pakai panglai juga yang biasanya suka ditempel di baju ya kalau cewek. Bahkan bikin tanda silang di jendela kamar adik saya tidur menggunakan kayu dari pohon pinang yang dipercaya katanya membuat Miss Kay itu takut. Pohon pinang. Wah, ini mitos nih. Udah sama kakek saya juga dipaku pohon tersebut, tapi gangguannya tetap ada. Bahkan sampai saya tuh sakit demam selama sebulan. Sehingga keluarga saya terpaksa pindahlah ke rumah nenek kami di desa lain untuk sementara. Pas adiknya masih kecil ini. Nah, ketika balik lagi ke rumah itu, merasa sudah cukup aman untuk kami, adik saya tetap tuh selalu nangis tengah malam, bikin kami tuh bingung. Namun ketika adik saya udah mulai bisa ngerondang lah ya, atau merangkak gitu ya, saya nggak tahu, adik saya tuh berhenti nangisnya. Oh, jadi pas dia udah bisa ngerondang, dia nggak nangis-nangis lagi tengah malam. Masih misteri sampai sekarang. Kalau bisa, Miss Kay tersebut pindah dari pohon asam tersebut, karena suka mengganggu saya, bahkan mau ditebang pun gak ada yang berani. Nah, warna dengan cat biru dari biru gitulah ya. Rumah yang bolak-balik dikontrakan orang lain, namun tidak bertahan lama. Oh, tadi yang rumah yang di video tadi. Di video tadi warnanya warna biru muda lah, biru muda. Jadi orang tuh nggak betah, jadi bolak-balik yang kontrak di sana. Namun ketika rumah itu benar-benar dikosongkan dan rusak, saya mulai paham dan sering melihat tempat tersebut ada Miss Kuntai atau Miss Kunti
banyak dan posisi saya juga banyak. Bahkan tetangga saya saat melakukan pengajian, teman saya melakukan foto bersama keluarga, tiba-tiba ada kamera itu muncul Kunti ikut foto juga dengan jubah besar, gelap, tanpa suara sehingga semua orang kaget. Di foto hasilnya ada sosok makhluk warna putih. Tidak ada gangguan jelas, tetangga kami selalu menutup masalah mistis yang terjadi. Jadi semuanya diem-diem aja. Udahlah, kan lah itu mah masing-masing biasa gitu ya. Gitu ya. Membuat aneh lagi, suka terlihat aktivitas di dalam rumah tersebut saat tengah hari. Nah, ini lanjut kolam yang tadi sempat dilihat ya sama kamu. Ini kolam tempat mencuci mandi anak-anak. Pernah saya mandi di situ, seperti ada yang narik kaki saya tuh. Sehingga sampai saat ini saya nggak pernah nyentuh air kolam itu lagi. Menggunakan kaki saya, hanya menggunakan gayung, dan pernah terlihat wanita cantik menyapa saya dekat pohon awi, ada tadi ya pohon bambu juga. Nah, apa benar ada huntunya di sana dan yang sering mengganggu keluarga kami? Apakah dari situ juga? Karena tidak pernah saya lihat wujud mereka. Itu bagian-bagian sekilas dulu deh, ya, Kang ya. Ini rumah. Kalau misalnya dari pohon-pohon yang saya tahu memang beberapa pohon disukai sama makhluk seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi dari lihat videonya, itu udah syarat banget. Ada pohon asem tadi, pohon pisang, ada kolam. Jadi kayaknya sih memang ada tempat tinggal mereka di sana ya Kang. Nah yang paling mau saya bahas itu ya, yang pohon asem sama kolam. Nah jadi sama tadi kenapa anaknya bisa terus ngerandong tiba-tiba. Ngerondong ya? Ngerondang, Pak. Ngerandong. Beda. Sapinya Irfan Hakim. Gerandong. Ngerandong tuh manusia yang menyambi jadi gerandong. Ngerandong tuh ngerondang ini maksudnya. Kayak Spiderman gitu, ngerangkak gitu. Ngerondong. Ngerondang, Kang. Ngerondang. Ini ngerondong. Iya, ini salah nih. Ngerondang mungkin. Ini apa sih ngerondang? Lanjut. Ngerondang. Jadi pas saya mau jadi ketawa terus ngerondong. Udah. Gara-gara ngerondong tidak fokus saya. Nah, ada pohon asem, kolam, sama satu lagi adiknya itu ketika ngerondang itu hilang gangguannya. Nah, kita bahas yang pohon asem dulu ya. Nah, di pohon asem tadi itu sempat di videoin juga, kelihatan pohon asemnya itu memang ada satu sosok besar sih. Kalau bisa dibilang ya Gondoruo sih. Gondoruo ada di sana. Jadi kuntinya malah lebih banyak di pinggiran kolam sama di dekat bambu. Yang dilihat sama Murni Bania itu memang benar. Jadi dia memang seringnya itu duduk di pinggir kolam gitu. Kakinya itu Ya ke dalam kolam itu bahasa Sunda ini kecelak cai gitulah ya. Iya. Cangangge. Itu di kolam terus ya tangannya seperti ini kan megang. Duduk seperti ini. Kan dewa sama tadi tiruin Kang ya Pak, jadi udah sama ya. Sama. Kamu main air di situ? Main air. Banyak di situ yang kayak kamu gitu? Banyak. Aduh ini ya, sender. Mohon maaf. Ini Kamu suka tempat itu? Saya mau sih ke sana karena mau disuguhin tadi ketan. Kamu di sana sudah lama? Sudah lama. Dari sebelum ada bangunan-bangunan itu. Kamu suka mengganggu, katanya suka narik-narik kaki yang di kolam. Anak kecil lagi mandi. Biar apa ditarik-tarik gitu? Bukan saya. Bukan kamu. Kamu mau baik berarti. Suka ganggu nggak? Kecil berarti. Kayak kecil-kecil. Iya tuh adiknya jangan diganggu. Tuh masih kecil. Tapi kamu peliharaan orang bukan? Ada yang melihara kamu, ngasih makan kamu ya? Dulu. Tapi sekarang udah nggak ada, terus jadi kamu diem di kolam situ. Nungguin. Banyak teman. Itu teman-teman kamu juga peliharaan orang-orang? Yang emang
sengaja buat disuruhin gangguin orang-orang? Ada juga? Ada. Jangan kayak gitu, karena masih anak kecil jangan digangguin ya. Harum. Ya, misalnya kalau anak kecil si bau amis. Harum. Kasihan orang tuanya, keluarganya kalau diganggu gitu kan. Darahnya manis. Darahnya manis. Amit amis. Nah, jangan ganggu-ganggu ya. Kamu diam di pohon, diam di kolam, tapi jangan sampai nggak ganggu-ganggu ya. Ya, enak udah. Udah kesana lagi. Dia jadi tahu ya, ini sosok yang pernah gangguin dia. Coba tuh kemana dia tuh? Dah. Coba pulang. Ikut. Ikut kemana ikut? Enggak. Coba pulang lagi kamu. Bukan letik. Nggak ada. Mau letik-letik mah. Udah sana ya. Tarik aja. Pergi. Contoh anak kecil. Ini ya, jadi kalau misalnya tadi kamu sempat simak, itu sosok yang mungkin pernah narik kamu, pernah gangguin ke rumah kamu, yang memang kalau tadi kamu tanya, ya dari luar ya, dia terpanggil karena mereka suka anak kecil. Menurut mereka baunya Betul, harum, manis, darahnya gitu-gitulah. Amit-amit ya, ini semoga dijauhkan. Makanya beberapa kepercayaan orang tua kalau misalnya lagi hamil atau punya anak kecil, biasanya ada penangkal-penangkal yang dipakai lah. Yang mungkin sudah dilakukan turun-temurun, seperti panglai, ada gunting. Nah, ini ada yang tadi kan ketika adik saya sudah mulai ngerangkak, gangguannya hilang. Nah, karena gini, anak kecil ketika sudah banyak aktivitas, sudah mulai dia tahu benda aja, wujud benda ini apa itu gangguan yang tadinya nempel tuh perlahan hilang. Karena pada dasarnya manusia itu kalau sudah mulai menggunakan logika dia, maka yang myth atau mistisnya itu hilang. Kalau dia menghilangkan logikanya, mempercayai mistis, logikanya hilang, mistisnya kena. Nah, manusia itu bisa atur itu sebenarnya. Nah, walaupun anak kecil, tapi kalau udah ngerangkak, berarti kan sudah ada tujuan dia. Misalnya dia mau maju, lihat benda yang warna-warni, kan dia sudah tahu wujud benda itu kan. Itu sebenarnya sudah menghilangkan yang namanya gangguan-gangguan itu dengan sendirinya. Beda lagi kalau sawan atau sawanan, ya mungkin banyak orang bilang ada yang sawanan. Itu beda lagi, itu karena memang dia dibawa orang tuanya kemana, nempel. Nah, kalau ini kan si makhluknya datang, ganggu, seperti itu. Iya. Menurut Kang Jeff nih, kalau misalnya anak kecil nih, kan bisa dibilang si anak kecil ini masih rawan lah untuk melihat hal seperti itu. Ya. Biasanya nih, sampai umur berapa sih Kang? Sebelum akhirnya mungkin nanti ada gift yang ternyata, setelah umur segini dia masih bisa melihat. Iya. Ternyata dia ada gift-nya. Kalau masih kecil kan katanya ya wajar karena masih kecil, jadi bisa ngelihat gitu dan lain-lain. Kalau sudah lewat dari 7 tahun, 7 tahun ngelihat, berarti kemungkinan bisa dibilang ada yang istilah indigo ya. Iya. Kalau misalnya di bawah 7 tahun dia masih itu apa mah gini-gini. Itu masih sebenarnya masih ini ya, hal wajar lah ya. Kalau sudah lewat 7 tahun masih seperti itu ya berarti ada kelebihan ya kemungkinannya bisa melihat sosok yang ada di sekitarnya. Iya, kadang si Ari juga gitu kan. Kalau kita pulang penelusuran, dia masih kecil kan, kita cuman ngintip dari kamar gitu dah, nangis, wah ini bawa apa nih gitu. Kadang kalau susah tidur atau segala macam, wah ini pasti ada sesuatu yang nggak beres. Oke, nih ya, terima kasih banyak kiriman ceritanya, ini luar biasa. Keren. Aduh, mungkin di antara kamu yang lagi nonton juga punya adik, ya kan, atau punya kakak yang baru aja lahiran. Nah, seperti itu. Jadi sudah tahu lah ya untuk menjaganya. Proteksinya terakhir nih Kang, tipsnya deh kalau misalnya ada yang punya kecil di rumah.
yang gitu-gitu. Biar nggak diganggu-ganggu. Biar nggak gangguin. Nah, sebenarnya ada banyak cara ya, tergantung orang itu yang biasa mau ikut cara adat, mau ikut cara Islam, itu keputusannya masing-masing. Kalau mau cara kebiasaan atau tradisi ya tadi ya pakai banglai segala macam. Tapi kalau mau coba dengan cara Islami itu mandi tasbih itu Kang. Jadi surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas sama ayat kursi dibacakan masing-masing 1 kali, tiupkan ke telapak tangan, usapkan ke anaknya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Insya Allah Tiup, ya. ketika tiup ya langsung. Nah itu insya Allah ada perlindungan Proteksi sendiri dari doa itu. Oke. Alright, seru banget. Dan kira-kira siapa lagi yang bakal kita bacain di Jurnal Cerita Misteri minggu depan. Pokoknya kamu tetap nontonin dan jangan lupa apa? Subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.